Di kurikulum Merdeka ini satu kebijakan dalam paket kebijakan Merdeka Belajar lebih utuh. Kita dalam menerapkannya tidak tergesa-gesa mengganti untuk seluruh sekolah di Indonesia. Kita memberi pilihan pada satuan pendidikan, pada sekolah dan madrasah dan satuan pendidikan lain untuk mengganti kurikulumnya. Jadi kita mengajak Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang ingin melakukan transformasi pembelajaran untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini asumsinya adalah memang kurikulum Merdeka itu lebih ramah, itu lebih memudahkan guru untuk mengajar sesuai dengan orientasi yang pengembangan karakter dan kompetensi tadi. Ya. Karena itu kalau Bapak dan Ibu sepakat dengan orientasi peningkatan kualitas pembelajaran tadi, kurikulum Merdeka adalah pilihan yang terbaik. Kurikulum Merdeka adalah pilihan yang paling cocok dengan upaya transformasi itu. Bukan berarti menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat tidak bisa dilakukan, gitu ya. Sangat mungkin bisa dilakukan. Tetapi untuk kebanyakan sekolah, kurikulum Merdeka itu lebih memudahkan. Kenapa demikian? Ya, karena kurikulum Merdeka itu kita rancang memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah ada waktu khusus untuk pengembangan soft skill dan karakter. Jadi kalau di kurikulum yang sebelumnya tidak ada waktu khusus untuk pembelajaran yang sifatnya memang difokuskan pada pengembangan soft skill dan karakter. Nah, sekarang ada 20-30% jam pelajaran itu dikhususkan bagi pengembangan soft skill dan karakter. Kemudian untuk itu bisa terjadi, supaya guru bisa menyisihkan waktu untuk pengembangan karakter, materi yang diwajibkan dari pusat itu dikurangi. Jadi kita hanya mewajibkan materi-materi yang sifatnya esensial saja. Dan jadi orientasi pada yang akademik, materi pelajaran akademik itu berkurang. Karena memang kita dengan sengaja mengurangi muatan wajibnya dari pusat. Kemudian struktur kurikulumnya juga kita rancang sedemikian rupa sehingga ada fleksibilitas pertama bagi sekolah untuk merancang struktur kurikulum yang inovatif ya untuk sekolahnya, dan bagi guru di mana guru itu bisa menyesuaikan metode mengajarnya, menyesuaikan materi dan menyesuaikan kecepatan mengajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di kelasnya. Nah, ini kita lakukan dengan sengaja untuk mendorong guru lebih memperhatikan proses, lebih memperhatikan kebutuhan belajar siswa dibandingkan dengan kewajiban untuk menuntaskan materi kurikulum. Ya. Nah, ini contoh dari pengurangan materinya. Ini salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah materinya yang kita kurangi secara dramatis. Ini contoh dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 dan 2 SD. Di sebelah kiri adalah kumpulan KI, KD, Bahasa Indonesia di kurikulum 2013. Ini kita sederhanakan, kita peras, kita sarikan, kita integrasikan menjadi hanya 4 kompetensi saja. Menyimak, membaca, berbicara, dan kompetensi menulis. Ya, jadi dari puluhan poin kompetensi dan materi ini menjadi 4 saja, dan ini kita beri target bisa dicapai dalam 2 tahun, bukan dalam 1 tahun. Jadi ada lebih banyak waktu yang dimiliki oleh guru untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditargetkan dari pusat. Ini yang saya sebut tadi, bukan hanya materinya dikurangi, tetapi memberi fleksibilitas bagi guru untuk mengatur kecepatan mengajarnya. Nah, kita punya data yang sangat kuat menunjukkan kenapa penting untuk mengurangi materi pembelajaran ini, materi kurikulum ini. Kalau Bapak dan Ibu ingat, di tahun 2020 bulan Agustus kami meluncurkan kurikulum darurat, kurikulum dalam kondisi khusus, yang itu sebenarnya kurikulum 2013. Hanya saja materinya kita kurangi, materinya kita pangkas, kita sederhanakan, seperti halnya yang kita lakukan di kurikulum Merdeka.
setelah 1 tahun menerapkan kurikulum ini, ternyata sekolah-sekolah yang tidak dibebani dengan materi terlalu banyak, jadi sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum darurat, itu jauh lebih maju, jauh lebih efektif pembelajarannya dibandingkan sekolah yang tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Jadi beban untuk menuntaskan materi yang banyak itu ternyata berdampak negatif pada pembelajaran siswa. Dan ini pengurangan learning loss-nya itu luar biasa, bisa menjadi 1/5-nya saja, dari 5 bulan learning loss menjadi 1 bulan learning loss. Ya, ini karena itulah kita meluncurkan kurikulum merdeka ya. Tapi sekali lagi kita tidak terburu-buru. Kita mengajak Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang sudah satu visi, berniat, memiliki motivasi intrinsik ya untuk melakukan transformasi pembelajaran, itu untuk adopsi kurikulum. Tapi itu pun kita masih memberi pilihan jenjang-jenjang atau pilihan tingkat penerapan dari kurikulum mereka itu. Pada level pertama, mungkin tahun ini Bapak dan Ibu tidak harus langsung mengubah kurikulum secara keseluruhan, tapi mencoba menerapkan prinsip-prinsip pembelajarannya dari kurikulum merdeka. Misalnya menggunakan pendekatan assessment diagnostik untuk melakukan teaching at the right level, untuk menyesuaikan kecepatan mengajar, metode mengajar dengan kebutuhan siswa, ya, tanpa harus mengganti seluruh kurikulum. Tapi kalau memang sudah siap tahun ini untuk sudah sekalian saja, daripada setengah-setengah, sekalian saja mengubah kurikulum merdekanya, itu ada pilihan kedua dan ketiga. Ya. Di pilihan kedua, ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan perangkat ajar yang sudah kita siapkan. Di pilihan ketiga, Bapak dan Ibu bisa mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Ini tentu bukan pilihan yang hitam putih gitu ya. Tentu saja bisa untuk sebagian mata pelajaran, sebagian topik itu menggunakan materi yang kita siapkan. Untuk topik-topik dan mata pelajaran yang lain, Bapak dan Ibu mungkin sudah lebih siap untuk mengembangkan materinya sendiri. Dan semua itu kita sediakan, kita beri aksesnya di platform Merdeka Mengajar, yang bisa Bapak Ibu akses secara gratis menggunakan akun belajar.id. Materi tentang kurikulum merdeka ini semuanya kita sediakan juga di website kurikulum ya, kurikulum.kemdikbud.id. Di sana Bapak Ibu bisa menemukan berbagai materi, video-video, saku, sampai dengan kajian akademiknya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih memikirkan dan belum mendaftar, bisa ke website GTK, kurikulum.gtk.kemdikbud.id untuk mendaftarkan satuan pendidikan Bapak Ibu sebagai salah satu satuan yang akan menerapkan kurikulum merdeka tahun. Jadi langkah selanjutnya Bapak Ibu, kami berharap bahwa setelah ini jika Bapak dan Ibu belum melakukan, silahkan mendaftar ya. Silahkan mendaftar dan kemudian segera mengakses berbagai pelatihan terkait yang kita sediakan di platform Merdeka Mengajar. Nah, tentang pelatihannya itu, ini poin terakhir saya. Tentang pelatihannya itu, Bapak dan Ibu, kita juga perlu mengubah cara berpikir kita. Kita juga perlu mengubah paradigma berpikir kita yang tadinya itu merasa bahwa yang tahu benar salah dari praktek pembelajaran di kelas itu adalah pemerintah pusat atau instruktur dari pusat. Ya. Nah, ini perlu kita ubah. Yang tahu apakah praktik pembelajaran, apakah yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu baik atau buruk, benar atau salah, bukan kami dari pusat, melainkan Bapak dan Ibu sendiri. Karena kriteria baik buruk, salah benar praktik pembelajaran adalah dampaknya pada peserta didik. Ya, kalau yang Bapak dan Ibu lakukan itu membangun kapasitas anak-anak kita untuk menjadi manusia yang merdeka, manusia yang secara hidup, secara lahir dan batin hidupnya itu bersandar pada kekuatannya sendiri, pada karakter dan kompetensinya sendiri. Maka
yang Bapak Ibu lakukan itu benar, gitu ya. Terlepas dari mungkin ada orang lain yang merasa itu salah. Gitu. Kriteria utama adalah dampak dari apa yang kita lakukan sebagai pendidik pada tumbuh kembang karakter dan kompetensi didik kita. Dan itu yang lebih tahu adalah Bapak dan Ibu sekalian, bukan kami dari pemerintah pusat. Karena itu pendekatan pelatihan yang kami rancang sekarang tidak lagi mengandalkan pada pelatihan berjenjang dari instruktur pusat, instruktur daerah, instruktur daerah tingkat 2 dan seterusnya, tetapi kami menyediakan berbagai perangkat materi pembelajarannya dalam modul-modul online yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Nah, jadi ini bisa diakses oleh semua guru, semua kepala sekolah yang sudah memiliki akun belajar.id. Bapak dan Ibu dengan demikian bisa belajar langsung dari narasumber di pusat, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi secara berjenjang Bapak dan Ibu bisa mengakses pengetahuan, insight-insight pembelajaran langsung dari pemateri dari pusat. Karena itu yang diperlukan oleh kepala sekolah, yang diperlukan oleh dinas pendidikan adalah memfasilitasi proses belajar secara mandiri tadi. Ini yang kita sebut sebagai komunitas belajar atau komunitas praktik di antara para guru dan kepala sekolah.